Materi yang keempat dari biofisika yaitu biolistrik. Yang materi pertamanya pengertian biolistrik, kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Pengertian biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang berdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Yang kedua, pengertian kelistrikan. Kelistrikan merupakan suatu yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Yang ketiga, materi kemagnetan. Kemagnetan di tubuh manusia adalah sama dengan nol, namun ketika dipancing oleh aktivitas kemagnetan yang besar di sekitar kita, sifat kemagnetan dalam tubuh akan muncul. Sifat kemagnetan dalam tubuh manusia ini dimanfaatkan untuk mendapatkan gambar detail mengenai jaringan tubuh manusia dengan alat diagnostik yang dinamakan magnetic resonance imaging. Materi berikutnya yaitu tentang sistem saraf pada tubuh manusia. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu. Secara garis besar terdapat 3 pembagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah: yang pertama, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut dengan neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Materi berikutnya yaitu tentang mekanisme kelistrikan pada sistem saraf. Muatan listrik dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat ion positif dan juga ion negatif. Ion yang menyebabkan muatan negatif dan dalam tubuh manusia. Yang paling utama dari sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Dengan demikian, neuron dapat melakukan metabolisme. Neuron yang pendek dapat kita sebut dengan nama dendrit, serta yang panjang kita sebut dengan akson atau neurit. Kemudian sebaliknya, neurit atau akson menghantarkan impuls saraf yang berasal dari badan sel menuju ke otot. Sifat ini juga bekerja untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Pada saat sel saraf tidak sedang menghantarkan impuls, maka muatan positif dari Na+ akan melingkupi bagian. Kemudian pada kondisi tersebut, membran sel saraf untuk bagian paling luar yang memiliki muatan listrik positif, serta membran sel dalam memiliki muatan negatif atau Cl-. Materi berikutnya yaitu tentang peristiwa kelistrikan pada otot jantung. Kontraksi otot jantung timbul akibat aliran impuls yang diinisiasi oleh perubahan kelistrikan. Potensial membran istirahat pada potensial aksi membutuhkan aktivitas listrik tersebut.
Nodus sinoatrium adalah pemacu jantung normal. Terdapat dua jenis khusus sel otot jantung. Yang pertama, 99% otot jantung adalah sel kontraktil yang melakukan kerja mekanis, yaitu memompa sel-sel pekerja ini dalam keadaan normal tidak menghasilkan sendiri potensial aksi. Yang kedua, sebaliknya, sebagian kecil sisanya sel otoritmik tidak berkontraksi tetapi mengkhususkan diri mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi. Sinyal Pacemaker yang diinisiasi di nodus sinoatrial bergerak melalui atrium kanan ke nodus atrioventrikular. Sinyal ini pertama kali memberikan stimulus kontraksi dari atrium kanan dan kiri dan kemudian mengalir ke vertikal kanan dan ventrikel kiri. Aliran listrik yang kemudian memungkinkan terjadinya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung mengirimkan sinyal listrik yang umumnya dihasilkan oleh nodus sinoatrial untuk menyebabkan kontraksi otot jantung. Materi berikutnya yaitu perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan MG dalam memeriksa kesehatan. Elektroncephalograph atau EEG adalah tes yang mengukur impuls listrik di otak melalui cakram logam kecil yang disebut elektroda yang menempel di kulit kepala. Elektroda hanya mengukur aktivitas listrik yang keluar dari otak dan tidak menimbulkan rasa sakit. Yang kedua, elektrokardiogram (EKG) adalah tes tanpa rasa sakit yang mengukur aktivitas listrik di jantung. Karena EKG mengukur berbagai aspek fungsi jantung, hasil abnormal dapat menandakan beberapa masalah. Yang ketiga, elektromiografi atau EMG untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosis kelainan otot dan saraf. Materi berikutnya yaitu konsep magnetoreseptor dan elektroreseptor pada makhluk hidup. Magnetoreseptor pada ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi pada saat bertelur. Ikan salmon akan mengeluarkan telurnya di air tawar dan setelah itu kembali lagi ke laut. Pada saat perjalanan, ikan salmon menggunakan jaringan ethmoid atau olfactory epithelium untuk navigasi. Yang kedua, magnetoreseptor pada burung. Magnetoreseptor pada burung ditemukan dalam paru atas dan daerah kepala. Butiran mikroskopik magnetik bahan ini terletak di dekat permukaan otak. Yang berikutnya yaitu reseptor pada ikan hiu. Pada ikan hiu terdapat reseptor yang dapat menerima rangsangan listrik yang disebut ampulla lorenzini. Ampulla yang terdapat pada ikan hiu ada dua macam, yaitu ampullari dan tuberous. Rangsangan ampulla lorenzini otak efektor respon mekanisme rangsangan. Yang berikutnya yaitu tentang proses kelistrikan pada belut listrik. Belut listrik menggunakan energi mereka sebagai alat pengontrol yang efektif atas mangsanya. Elektrolisit berfungsi sebagai baterai biologis.
Saat berburu mangsa, balut listrik secara teratur akan melepaskan 2 gelombang kejut tegangan tinggi dengan jeda waktu sekitar 2 mili per detik. Gelombang listrik yang dialirkan di dalam air tersebut memaksa ikan mangsa atau musuh balut listrik bergetar di tempat persembunyiannya, sehingga lokasi persembunyian mereka dapat terdeteksi. Ikan ini mempunyai pancaran listrik di dalam suatu alat khusus pada bagian ekornya. Listrik ini dipancarkan melalui ribuan pori-pori di punggung balut listrik dalam bentuk sinyal dan menciptakan medan listrik di sekitarnya. Yang materi berikutnya, akibat shock listrik atau disambar petir pada tubuh makhluk hidup. Ketika tersambar petir, tubuh kita hanya dilalui tegangan listrik selama 3 milidetik saja, namun banyak hal yang bisa terjadi. Ketika petir selesai menyambar, petir tersebut akan meninggalkan tubuh kita dengan luka dalam dan tentu luka bakar, tepatnya luka bakar bertipe 3rd degree, yang merupakan luka bakar terparah yang juga merusak jaringan bawah kulit. Jika hentakan listrik itu masuk ke dalam tengkorak, otak akan jadi sasaran utamanya. Hal ini bisa menyebabkan koma serta lumpuh baik temporer maupun total. Ketika seorang tersambar petir, maka mereka akan langsung gagal jantung. Pembuluh darah yang terbakar karena hentakan elektrik dari petir dan panas biasanya akan menyebabkan kondisi bernama di kulit, di mana kulit menjadi luka yang berpola menyerupai ranting pohon. Rambut dan pakaian bisa jadi akan terbakar atau gosong. Materi berikutnya yaitu tentang magnet dan kemagnetan pada makhluk hidup. Sebagian besar hewan akan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, salah satunya hewan. Medan magnet bumi juga bisa membantu hewan untuk menentukan arah migrasi, mencari mangsa, atau menghindari musuh karena ada sel-sel yang sensitif secara magnetis. Materi berikutnya yaitu tentang pengaruh kemagnetan migrasi pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu migrasi burung. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Ikan salmon bermigrasi untuk berkembang biak. Ikan ini memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetes dan tumbuh setelah mengarungi lautan. Yang ketiga, migrasi penyu. Pergerakan penyu mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Lobster duri ini merupakan jenis lobster laut yang melakukan migrasi Kinetic-Lohmann, meliputi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara melekatkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Yang kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Dalam tubuh bakteri, magnetotaktik bakteria MTB, terdapat organ khusus yang disebut magnetosom. MTB merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi yang berimigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Yang berikutnya yaitu komponen koordinasi saraf. Pengertian koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem organ yang mengatur dan mengendalikan kerja alat tubuh agar tubuh dapat bekerja dengan serasi dan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi pengatur
aturan tubuh berupa penghantaran impuls atau rangsangan saraf ke susunan saraf pusat. Informasi disampaikan oleh keterampilan aksi media sel saraf itu sendiri. Target berupa otot atau kelenjar bekerja cepat. Reseptor hanya ada pada membran sel. Yang kedua, sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri atas 5 macam indera yang disebut panca indera. Sistem indera itu sendiri merupakan sistem organ yang berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Setiap indera memiliki sel-sel reseptor khusus untuk mengenali keadaan lingkungan luar yang sering disebut eksoreseptor. Kelima indera tersebut adalah indera penglihatan mata, indera pendengaran, indera pencium, indera pengecap, dan indera peraba. Yang ketiga, sistem hormon. Sistem hormon adalah sistem organ yang berfungsi mengatur pengeluaran hormon. Hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh senyawa endokrin yang berfungsi untuk memacu dan mengatur kerja suatu organ tertentu. Hormon tidak memiliki saluran khusus, melainkan langsung diedarkan oleh darah melalui pembuluh darah. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Mungkin hanya itu penjelasan tentang materi yang keempat ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.